Pertanyaan berikutnya dari Bapak Haji Rudi Rusmadi yang menanyakan tentang yang pertama, mengapa Aceh bisa menerapkan hukum Islam? Ya, jadi pertanyaannya kenapa Aceh bisa ya sebenarnya mendapat hak istimewa, kan dapat istimewa itu kan namanya. Sehingga salah satu hak istimewa itu adalah untuk menjalankan hukum-hukum syariat di sana menjadi hukum positif mereka. Ya salah satunya hudud. Ini sebenarnya hukum syariat di Indonesia ini kan sudah jahat. Solat kita kan ada dilarang. Coba apa amalan-amalan kita? Solat tak ada masalah, Jumat tak ada masalah, haji tak ada masalah, malah di backup oleh pemerintah. Puasa tak ada masalah. Apa lagi? Apa yang terlarang kita dalam mengajarkan agama? Tak ada. Karena memang negara ini sudah dibuat konsepnya dengan undang-undang dasar. Awal negara ini berdiri, lahir undang-undang dasar Pancasila. Di situ sudah termaktub pasal yang menjamin seluruh penganut agama yang hidup di negara Indonesia ini menjalankan agamanya. Itu hukum syariah itu. Pasal itu kan pasal syariah itu. Kalau bagi kita umat Islam, bagi agama lain juga pasal yang membuat mereka bebas menjalankan hukum agama. Maka negara tak bisa mendikte kita, melarang-larang kita. Kalau ada negara pemerintah melarang kita sholat Jumat, dia sudah melawan undang-undang negara dilawannya. Itu hebatnya kita. Maka tidak ada terlarang. Cuman masalahnya ada beberapa perkara. Ya diantaranya hukum hudud. Kan itu kan. Hukum-hukum hudud yang bersifat jinayah. Hukum perdata. Yang maka hukum-hukum publik itu Bapak Ibu sekalian oleh pemerintah merujuk kepada hukum BW Belanda. Seharusnya bisa aja hukum umat Islam sebenarnya menuntut dari awal. Kenapa dibagi-bagi, dibeda-beda? Ya sudah, karena umat Islam menerima, ya gitulah. Hukum BW berlaku dalam. Tapi secara umum, hukum-hukum yang bersifat privat itu semuanya kita bebas melaksanakan. Ya kan? Pernikahan itu juga, waris, Islam semua. Tak ada kita tinggal hukum publik. Kalau ada orang membunuh, proses dengan hukum BW dulu, karena penjara cuma mencuri, cuma penjara. Kalau kamu Islam potong tangan. Kalau dia membunuh, penjara. Padahal dalam hukum Islam membunuh kisos tak berlaku, itu hukum publik. Untuk hukum publik pemerintah mengambil alih dan itu dipakai hukum BW. Nah, bisa saja kalau dewan itu setuju untuk hukum jinayah publik pun kita ikut syariah, bisa. Sekarang juga hukum ekonomi privat juga sudah kita syariah. Karena negara tidak punya peluang, karena itu kebebasan beragama, ekonomi syariah. Alhamdulillah. Beda Aceh itu kan hukum publik saja mereka bisa menerapkan cambuk, potong tangan pun tidak ada ya, kisos tidak ada, itu pun dibatasi itu, tidak semuanya. Jadi boleh juga mereka istimewa, tapi tak boleh bertentangan dengan hukum tertinggi, BW tertinggi. Kita sudah penjajah, sudah pergi kok hukumnya kita pakai. Itu dia bingung Indonesia ini. Belandanya kita usir aturannya, tapi masih cinta sama Belanda itu. Seharusnya apa? Benci semuanya, buang, suruh bawa semuanya. Kita tuh buat sepakat pula Indonesia. Kalau hukum syariah itu kan untuk semua itu.
Siapapun yang membunuh dibunuh, itu tidak ada masalah itu. Orang yang terbunuh pak, kepengennya semua yang bunuh itu dibunuh. Begitu tuh semua orang tuh, apapun agamanya, ya dah bunuh lagi dia katanya. Ayah saya dibunuhnya, setuju itu. Mau agama apa jadi? Tempat harta dia dicuri, setuju gak dipotong tangan orang curi hartanya? Setuju itu pak, siapapun orangnya, dia cuma capek mencari lalu dicuri. Walaupun agama saya setuju, sekali setuju itu. Cuma yang tidak setuju itu pencuri, itu tidak setuju. Yang tidak setuju pencuri, yang tidak setuju pembunuh. Orang terbunuh kalau mereka setuju dibunuh kan? Setuju itu, yakin saya. Yang dicuri hartanya setuju dia apa potongan, setuju itu. Korupsi digantung sesuai dengan mutorannya. Kalau korupsi itu merusak, itu hukumnya hukum merusak tatanan kehidupan. Sejauh mana rusak oleh dia, maka kalau rusak oleh dia banyak, bisa digantung dia di tengah-tengah hidup-hidup. Kalau kita rakyat yang habis oleh pejabat-pejabat koruptor itu setuju kita tak? Setuju, gantung saja kata kita. Koruptor itu tak setuju. Jadi yang tak setuju itu korup. Jadi kalau ada tak setuju dia, berarti mereka pencuri, koruptor. Tapi yang dizalimi pak, semua setuju hukum Islam. Karena hukum Masya Allah yang berefek jerah, kan begitu kan? Maka orang baik-baik setuju itu. Maka orang tak baik-baik gitu. Hati kita menghadapi para pencuri, para koruptor. La ilaha illallah. Gitu. Jadi itu. Nah, kalau kita mau seperti Aceh, ya buat seperti Aceh. Nah, Aceh itu bisa mendapat hak istimewa. Ya, kapan? Ya setelah berdarah-darah. Mau berdarah-darah Riau. Kenapa istilah hak istimewa itu? Itu sananya. Karena kan lama. Bagaimana tuntutan mereka ingin merdeka? Ingin merdeka itu mereka berperang berapa nyawa yang habis berapa. Akhirnya ya terjadilah kesepakatan bahwa Aceh diberi hak istimewa. Nah, sebagai deal kan. Kalau Riau ini kan adem-adem aja dia kan. Tak perlu hak istimewa. Orang Riau ini kan baik-baik. Dari sejarah kemerdekaan udah baik orang Riau ini. Nah, Raja Siak diserahkannya kerajaannya untuk NKRI. Begitu baiknya Raja Sultan Syarif Qasim II. Tak hanya diserahkan kerajaannya untuk NKRI, rela dia dikasih pula emas. Maka Riau ini terbanyak memberikan kekayaan emas kepada negara waktu itu. InsyaAllah. Maka Riau tak perlu hak istimewa katanya. Kami ini seharusnya kan. Jadi alhamdulillah ya, sejarah kemerdekaan itu luar biasa peran daripada umat Islam, kerajaan-kerajaan Islam yang tidak bisa Bapak Ibu dimungkiri itu. Coba ya, masa ekonomi syariah juga begitu. Ya kalau ekonomi syariah itu, ya kalau tidak bisa kita laksanakan 100%, jangan perlu ditinggalkan semuanya Pak. Maka ada kaidah, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan pula ditinggalkan semuanya. Kalau dalam bahasa Bengkina, kondakan bono pon wakate pon wakaba. Kan tapi ado. Karena ada orang berpikir negatif tuh namanya. Kalau tidak bisa full, jangan laksanakan sama sekali. Mana pula begitu kaidah hidup ini? Kalau makan tidak sempurna sepiring, itu jangan makan sama sekali, mati nanti. Saya kalau nak kan sepiring full nak makan saya. Kalau nak kan sepiring full separuh aja. Tapi ya, itu kaidah hidup ini. Tak boleh kita sempurna. Kita juga dalam kehidupan orang menilai kita. Tidak ada yang menilai pas 100% full. Itu
Cuma kalau kita 100% full, kita pun tidak bisa tercapai oleh kita apa. Maka seluruhnya apa? Pendekatan. Sarjana menulis skripsi itu hasil yang dia temukan dengan dari tulisannya 100% benar, full, mutlak. Ya kata penguji, ini mendekat-dekat, kata kalau sudah mendekat-dekat, kasih. Coba kalau full, tidak akan jadi sarjana seorang pun. Ada. Karena hari ini dia meneliti, besok dikritik, hasil dia itu dikritik. Gitulah seterusnya. Jadi tidak boleh. Maka ada orang begitu Pak, berpikir rusak. Kalau kan tidak semuanya, tidak ada sama sekali, tidak boleh. Maka orang Islam tak boleh dalam kondisi fasik, harus aktif. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita maju mudarat, kadang-kadang kita maju dosa, mundur dosa. Apa yang kita lakukan? Berdiri tegak begitu mati? Tidak bisa Pak. Bapak harus pilih maju atau mundur. Maju dosa, mundur dosa. Bapak pilih mana? Pilih maju. Tunggu dulu. Tidak boleh begitu. Lihat mana yang lebih besar dosanya. Kalau lebih besar dosa maju, pilih mundur. Kalau lebih besar dosa mundur, pilih maju. Hindari, lakukan dosa yang kecil. Coba, disuruh kita melakukan dosa, karena dosa itu disuruh kita membuat dosa itu. Tapi berbuat dosa itu demi menghindari terjadinya dosa yang lebih itu agama. Bukan tak bisa, saya ikut pemilu, nada itu kafir. Setelah itu dikerjain dia, susah. Ini orang kafir, demokrasi. Allah, kita mengerti kaidah-kaidah beragama. Kalau di barat pun kita semuanya non muslim presidennya. Kita pilih yang mana ini? Tak milih sama sekali, jangan. Yang satu non muslim ini memusuhi Islam, benci kepada Islam. Yang satu dia non muslim tapi dia simpati kepada dia berikan Islam aman apa. Ikut milih kita tak? Kalau tidak ikut milih, dosa Bapak. Kalau menang itu gara-gara Bapak tak milih, tertimpa dosanya. Kalau Bapak milih satu suara dengan suara Bapak menang, dan Bapak tak ikut milih, dosa tertuntut sama Bapak tak milih. Karena gara-gara Bapak Islam coba Bapak milih itu menang ya. Tidak boleh Bapak Ibu golput jangan. Ada golput tidak boleh ya. Kita harus mengambil sikap aktif dalam seluruh keadaan. Ini kajiannya namanya kajian maqasidus syariah. Itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.